kemarin. Jadi nanti ini cuma 1 minggu, kemudian nanti minggu depan pulih, minggu depannya lagi pulih, kemudian tes berikutnya ya. Ya kita lihat roda gigi, saya kira semua sudah tahu ya. Roda gigi banyak sekali dipakai untuk perhitungan kekuatannya. Biasanya roda gigi itu cuma berdasarkan momen sama gesek, keausan itu ya. Nah sederhananya untuk gesekan itu roda gigi patah atau tidak, hitungnya mirip seperti kemarin sudah pernah menghitung pasak. Nah, persis pasak itu hitungannya ya. Jadi nanti ada kontak, berapa kontaknya, kekuatan permukaannya itu sederhana hitungnya berdasarkan panjang gigi untuk menemukan panjang giginya ya. Ini roda gigi miring gambarnya ini ya. Macam-macam roda gigi. Ini roda gigi lurus ya. Ya, yang perlu diperhatikan di sini, ini lingkaran luarnya bisa kita lihat, lingkaran bagi, sorry. Ya, lingkaran bagi itu yang di tengah, hampir tengah ini ya, perlu kita lihat. Kemudian biasanya diameternya diukur dari situ. Tapi kalau untuk mau membuat bentuk gigi, roda gigi, ya diameter gigi terluar. Nah itu dibentuk. Prakteknya sudah pernah buat roda gigi belum? Belum, Mbak. Oh, kamu anu ya, perawatan apa produksi? TMPP, Pak. Lah ya, kan ada di situ konsentrasi nanti produksi sama perawatan, belum dibagi. Belum, Pak. Belum, Pak. Si mesin scrub, Pak. Habis ini mesin bobotnya, mungkin buat roda gigi di mesin bobot itu, Pak. Oh, Bu, roda gigi cuma di mulanya di press, mesin press, giling. Ya. Kalau di turning mesin bobot cuma buat bunderannya ini aja. Setelah jadi baru nanti mengupasnya di. Nanti waktu mesin press tanyakan, ada membuat roda gigi enggak, Pak? Kalau enggak, supaya diterangkan cara membuatnya. Karena ada nanti dipasang lagi pembagi. Jadi misalnya roda gigi mau dibuat jumlahnya giginya ada 20. Nah, di situ nanti untuk memutar berarti satu kali buat thread, setelah terus berikutnya lah itu diputar berapa? Ya 360 dibagi 20. Nah, tapi tidak berdasarkan sudut itu. Nanti di situ ada istilahnya lubang pembagi. Nanti dipasang di mesin press ya. Mesin press nanti dipasang. Jadi tinggal nancapkan aja. Nanti 20 gigi, di situ 20 lubang ada. Nah, 20 lubang di situ akan menunjukkan bahwa di situ ada jumlahnya nanti. Oke. Kalau ini roda gigi lurus ya. Lurus, karena lurus sesuai dengan porosnya. Kalau tidak, contoh seperti ini, roda gigi miring ini ya. Ya. Kenapa ada dibuat miring lurus? Kira-kira tujuannya untuk apa? Dibuat miring. Kok nggak lurus saja?
Kalau ini dibuat miring gimana? Misalkan ini roda kaki lurus. Kalau miring gimana ini? Misalkan miring. Oke, oke. Baca, kalau belum tahu, pernah dengar, kuat mana roda gigi miring dengan roda gigi lurus? Yuk, tidak paham. Panjang mana miring sama lurus? Miring. Gigi ini sama, roda gigi sama. Miring, Pak. Miring, Pak. Nah, itu. Jadi berpikir ilmiahnya ke sana. Kalau miring lebih panjang berarti lebih kuat apa lebih tidak kuat? Lebih kuat. Ya, lebih Lebih kuat. kuat, Pak. Yaitu karena L-nya kan lebih panjang. Seperti pasak kemarin persis. Ya, itu. Pasak pendek sama panjang. Mana? Ya kuat yang panjang mesti. Kalau bahannya sama. Kalau pasak kemarin dibuat bahan yang lebih lemah biasanya, tapi kalau untuk gigi ini biasanya dibuat yang kuat. Kadang lebih kuat dari porosnya karena kerja keras di sini ya. Dia ada roda gigi elik, kerucut, cacing, batang, rantai, rantai, pinwheel ini ya, ya macam-macamnya. Ya. Ini gambarannya roda gigi. Pinwheel itu sprocket itu loh, apa istilahnya? Kalau di sepeda motor yang manual itu, yang ya sistem manual itu untuk menggerakkan roda belakang kepada gear ya istilahnya. Itu. Nah, ini contohnya segi payung. Ini bisa menghubungkan tegak lurus langsung seperti ini. Ini roda gigi payung yang lurus. Nanti ada yang miring juga giginya. Ini yang lurus. Nah, untuk meneruskan dari sini ke sana tegak lurus. Kalau kita lihat. Nah, kalau pakai roda gigi lurus biasa, sulit nanti. Nggak bisa. Bisa mungkin roda gigi cacing nanti ya. Seperti ini. Ini merubah lurus, tegak lurus arah. Ini gearbox yang kita lihat. Nah, ini motor listrik, ini gearboxnya. Kita bisa beli tuh gearbox. Kalau buat sendiri mahal mungkin. Apalagi buatan Cina itu murah sekali. Jadi misalkan motor listriknya 1500 rpm, kemudian mau dirubah putarannya menjadi 100 rpm. Loh, bayangkan. Dari 1500 jadi 100. Nah itu beli aja gearboxnya. Gearboxnya berarti cari yang 1 dibanding 15 atau 1 bagi 15. Nah, itu dengan bisa keluar. Tapi di sini antara motor listrik dan gearbox itu dipasang kopling. Koplingnya kamu yang sudah menghitung kemarin itu. Ya. Kopling plan. Iya. Waktu saya kerja, dorong kerjaan di pabrik-pabrik juga ya sering sekali. Beli
gearboxnya itu. Tapi bentuknya tidak seperti kotak. Ini motor listrik sendiri gitu. Kalau yang gabungan gini, waduh, kalau ini jebol gearboxnya, tak motor listriknya bukan. Saya tidak pernah pakai yang mana. Jadi dari motor listrik ini, kemudian dari gravel gear motor ya, hingga sini, ini terus ini bisa gak lurus. Tuh. Ini ke sana, ke sana. Juga jadi juga ada itu toko-toko banyak sekali ya. Variabel speed gear motor ya, seperti sepeda motor. Ini yang diputar tangan ini. Di mesin milling ada ya, mesin press milling untuk mempercepat putaran. Nah, itu ini biasanya kita putar. Puli yang di sini mengecil atau membesar, ya persis seperti di sepeda motor matic. Kalau matic tinggal gasnya saja. Kalau ini diputar. Ya. Nah, ini bisa berubah. Pak, saya tanya sekarang. Poros di motor listrik sini diameternya kok lebih kecil dari yang keluar. Kenapa? Di atas tadi juga itu sama. Nah, ini juga. Iya, di motor listriknya kecil, tapi yang keluar besar. Kenapa? Rasanya ilmiah itu. Kamu sudah ngitung itu. Apa? Ya, kok kecil, besar ya. Mungkin diameter motor listriknya cuma 2 cm. Yang keluar itu bisa 4 cm diameter porosnya. Tergantung titik-titik. Kenapa itu? Yo, Tergantung torsi mungkin, Pak. torsi, iya bener. Siapa yang jawab tadi? Saya, Pak. Ya, siapa Iqbal? Bintang, Pak. Oh, bintang. Pancet aja yang jawab. Dari sing pintar ini pancet ini. Tetap aja ya. Nah itu ya, ilmiahnya ini. Jadi kalau kita lihat, torsi itu menyebabkan ya seperti yang sudah kita hitung itu. Kenapa kok lebih besar? Ya itu. Sekarang lebih pelan. Kok bisa? Ya hitung aja. Rumus torsinya itu. Kalau putarannya kecil gimana? Powernya sama loh ya. Terus kalau hitung poros itu aja ya. Itu warm gear bisa kita lihat. Tidak seperti ini yang 30 tadi ya. Warm gear berarti di sini ada dari warm gear ada apa? Cacing kelihatannya. Gak lurus. Variable speed unit. Wah ini bisa digeser putarannya, bisa berubah-ubah. Iya. Untuk di Indonesia ini jarang sekali nih. Nggak ada yang jual. Ini harus dan perhitungan udah lurus ya. Nanti kita menghitung yang lurus saja ya. Kita lihat seperti ini. Dari sini pakai puli roda gigi ya. Bisa kita lihat. Nah, utamanya nanti kamu menghitung juga tetap menghitung poros
Makanya dulu waktu poros itu menghitung itu semua harus hadir, harus bisa. Karena hitung porosnya salah ya sudah, ke belakang nggak bisa dikoreksi, salah. Di poros benar-benar harus. Dan kemarin dengan poros saya suruh menghitung sederhana, itu aja sudah cukup. Sudah benar. Ya. Kalau nanti ada buku lagi, faktor keamanan dibuat seperti di Sularso, apa itu, banyak untuk penentuan faktor keamanan, ya nggak apa-apa, ikuti aja. Tapi prinsip dasarnya nanti akan ketemu, oh faktor keamanannya 24 gitu. Oh 30, 25, 20. Bedanya biasanya di situ. Dengan material dan sebagainya, rumusnya semua sama. Intinya di situ ya. Kalau hitungannya ya perbandingan aja. Bisa kan? Roda gigi besar itu, coba ya, dengarkan ya. Roda gigi besar, misalkan 50 gigi jetnya itu pakai jet ya, 50 gigi. Terus roda gigi kecil, di situ 20. Ya. Yang gerakan itu 20 itu. Kalau putaran, jadi roda gigi kecil menggerakkan roda gigi besar, dengarkan ya. Roda gigi kecil itu 20 jumlahnya jetnya, terus jetnya roda gigi besar itu 50. Kalau roda gigi kecil itu 1000 RPM, berapa RPM roda gigi besar? Di mana? Loh, kok bisa 200 kan banyak. Tuh. Nanti perbandingan torsinya ya sama itu. Misalkan torsinya yang satu 100 Newton meter. Nah, dengan perbandingan gigi ya sudah, perbandingan itu 20 per 50. Nah, itu kalau dipercepat putarannya, kalau diperlambat 50 per 20. Itu ya. Itu mulai perhitungan sederhana pertama kali. Ada pertanyaan dengan ini? Itu hanya hubungan dua gigi. Kalau gigi yang digerakkan nanti berhubungan dengan gigi lain, terus dengan gigi lain dan seterusnya, ya hati-hati nanti menghitungnya bisa berulang. Jadi dengan roda gigi 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, begitu seterusnya. Jadi nanti bisa apa istilahnya, tahap. Tapi sebenarnya langsung aja. Di situ roda gigi 1 per 2, dikalikan 2 per 3, kalikan 3 per 4, dan seterusnya. Itu bandingannya. Ya nanti kalau ngerjakan gampang. Ini roda gigi lurus seperti ini ya hubungannya. Ini. Nah, kalau seperti ini gimana ini? Yang saya maksud tadi ini. Ya. Ini menggerakkan sini. Ini diperkecil lagi, ini menggerakkan sini, ini dikecilkan lagi. Ini menggerakkan sini. Kecilkan lagi menggerakkan sini. Nah, terakhir ini berapa? Tuh. Nah, itu ya. Ini 1 ke 2. Putarannya itu diperbesar atau diperkecil? Kalau lihat diameternya. Gambar ini.
Diperkecil, Pak. diperkecil, Pak. Diperkecil. Caranya diperkecil. Nah, di sini misalkan ini ya, kalau kita lihat di sini misalkan 1000 rpm, terus di sini bandingannya 1, sini 2 jumlah giginya. Nah, makanya 1000 rpm ini jadi 500 rpm. Terus yang ini juga 500 rpm. Loh, kok bisa kecil Pak ini? Karena satu sumbu. Ya, ngerti ya? Nah, satu sumbu. Nah, digerakkan ini lagi. Kalau bandingannya 1:2 lagi, misalkan itu 1:2. Ini 500, berarti ini berputar 250. Itu. Jet 4 dengan jet 5. Putarannya sama ini, karena satu sumbu. Nah, di sini misalkan bandingannya ini tadi 250 rpm, ini dengan ini 1:4. Misalkan. Nah, berapa banding 1:4? Putarannya yang jet 6. Maka 250 ini 1/4 dari 250 itu. Loh, putaran bisa tengah, ya bisa saja. Putaran sepertiganya, atau 1/4, 1/5, 1/11 bisa saja. Tergantung dari putaran. Dari gigi. Nah, terus di sini dikecilnya lagi lah. Maka nanti hitungan poros di sini bisa besar itu dibandingkan penggeraknya ini. Nah, itu ya. Nah, kejelekannya roda gigi lurus kalau mau mereduksi putaran misalkan dari 1000 rpm 1000 rpm jadi 5 rpm, itu kalau dibuat perbandingan giginya berarti 200 ya, 1/200. Satu giginya, roda giginya misalkan yang kecil dibuat 5, maka yang besar 500 gigi, kan gitu loh. Nah, itu enggak tempatnya enggak cukup. Nah, maka dibuat bertingkat gini. Tuh, biasanya gitu. Terus kalau sekarang enggak cukup lagi, maka tidak bisa dipakai roda gigi gini. Nah, pakai roda gigi cacing nanti ya. Belum ke sini, kita sampaikan. Nah, ini loh. Ya. Di roda gigi cacing itu yang ini. Nih, biasanya. Gak lurus nanti. Ini yang diputar ini yang kecil, bukan yang besar, botol yang kecil. Jadi di sini 1000 rpm. Nah, karena di sini jalan tunggal apa jalan ganda. Kalau jalan tunggal, ya di sini 1000 rpm. Di sini ya 500 gigi. Ya. Mau dibuat 200 gigi, misalkan yang bawah ini 5 rpm, di sini 1000 rpm, langsung cuma satu. Kalau menggerakkan sudutnya tidak sama, tidak tegak lurus, ini tegak lurus tadi, pakai yang ini. Ya, kalau ini lurus biasa, terus dibuat miring lurus biasa, dibuat seperti ini. Kenapa ini? Kalau dibuat miring itu ada gaya aksial nanti ya. Jadi kalau miring ini diuraikan ada gaya radial dan aksial. Wah, itu
gearboxnya, sorry ya Pak, bantalannya harus ada yang mendukung arah aksial. Untuk menghilangkan itu pakai ini, miring satu, miring satunya sana, jadi saling meniadakan. Sebenarnya tidak ada gaya aksial seperti ini. Nah, ini roda gigi apa istilahnya? Roda gigi dalam ya. Ini dipakai di mobil biasanya untuk persneling yang otomatis itu ya. Planetary gear istilahnya. Terus ini untuk seperti ini tegak lurus juga. Ini juga ini ya. Nah kalau ini rek ya, roda gigi yang lurus itu namanya biasa bukan roda, kan roda bundar. Itu istilahnya rek ya. Roda gigi rek. Dan roda gigi rek harusnya gigi rek. Nah, itu ya. Jadi lurus ini. Lurus sana sini. Ya untuk apa? Nah, ini penggeraknya biasanya. Jadi untuk menggerakkan bolak-balik sana sini, digerakkan motor listrik. Ya, bisa sini. Iya, gambarannya roda gigi. Tadi sudah speed ratio ya, untuk perhitungan roda gigi. Yang gampang lurus dulu aja. Kalau lurus sudah dipahami, lainnya nanti paham. Tinggal menambah sedikit ilmunya sudah. Apabila I kurang dari 1 transmisi roda gigi, integrasi istilah ini ya. Kalau lebih besar dari 1 transmisi roda gigi, reduksi. Kalau kita lihat ini, I perbandingan giginya, perbandingan putaran. Ya. Terus diameternya mengikuti, jetnya juga mengikuti. Itu. Nah, tadi yang contoh saya 1000 rpm 20 dengan 50 dengan 20 gigi dengan 50 itu tadi ini di sininya. Untuk mencari ini. Nah, tadi yang diketahui ini. Tadi N1 1000, Z2 berapa, Z1 berapa, nah, atau sebaliknya. Sederhana rumusnya. Coba ini dibalik terhadap ini ya. Ini sudah ditulis ini rumusnya. Rasio. Yang penting-penting aja nanti ditulis. Speed rasio perbandingan putaran, kecepatan putaran, RPM-nya. Kalau N1 1000, N2 500, berarti perbandingan giginya gimana? Maka di sini dibuat 50 gigi, di sini ketemu 25 gigi. Ini sih gigi, sorry. Ini diameternya. Ya, jadi diameter, N ini putaran, Z jumlah gigi. Sudah ya. Ingat dibalik rumusnya ya. Sudah. Jumlah roda gigi. Nah, ini. Kalau diameter jarak bagi istilahnya tadi ya. Bukan diameter luar, diameter jarak bagi bisa juga
Nah ini nih tidak ada tulisan. Nah ini ditulis ini Z, Z jumlah gigi. M itu modul ya. Nah ini ada sudah. Nah rumus ini ditulis. Tuh penjelasannya ini ditulis juga. Jadi sudah mengenal dua rumus ya. Rumus satu ini, rumus dua di Z D per M. Satuannya juga lihat ini. Kalau meter, misalkan roda gigi yang dibuat diameternya 50 cm. Maka dijadikan mili. Modulnya berapa jika yang dipakai? Karena modul nanti satuannya milimeter itu. Ya. Nah, diameter lingkaran kepala. Lingkaran kepala itu diameter terluar. Jadi kalau membuat roda gigi, jangan pakai diameter yang mau dibubut itu diameter jarak bagi. Nggak jadi nanti. Ini yang diukur itu diameter DK-nya ini. Itu. Ya. Nah, untuk menghitung DK itu gimana? Z ditambah 2 kali M. Loh, F berarti tingginya diameter jarak bagi sampai dengan diameter kepala puncak itu ya, itu sekian. 2 kali Z itu. 2 kali M ya. 2 kali M. Modul. Modul itu apa? Menunjukkan ukuran dari gigi itu ya. Jadi nanti katernya beda-beda. Nggak tahu di Politeknik yang punya berapa. Kalau dulu saya masih ngajar di bengkel juga itu banyak dulu modul setengah, modul 1, modul 2, 2,5 ya. 1,5 punya tuh banyak modul. Jadi kalau membuat itu nanti ya ini sudah. Jadi mau berapa gigi, diameternya berapa. Nah, cari nanti modulnya ketemu. Tuh. Diameter yang kita ukur mesti diameter kepala. Nah, ini diameter kepala, nanti ketemu diameter jarak. Kalau sudah tentukan giginya. Kalau mencari modul, biasanya mencari modul itu untuk apa namanya, membuat roda gigi yang sudah rusak. Jadi ada roda gigi rusak, mau dibuat yang baru, nah itu jadi kita ukur diameternya, yaitu sudah itu diameter kepala. Sudah, nanti ditemukan itu. Kemudian modulnya berapa ya? Nah, modulnya maka apa namanya? Setelah diukur, kita buat kedalamannya itu berapa? Kedalaman gigi. Kita ukur. Nah, ketemu di situ nanti kira-kira diameter DK-nya ini. Sehingga modulnya ketemu.
diameter D-nya itu ya. Tuh. Diameter lingkaran kaki. Ini, boleh sini ya. Diameter lingkaran kaki. Z kali M, tadi D saja. Betul kali kosinus alfa. Alfa itu mana? Sudut tekan. Nah, nanti sebenarnya ada. Sudut tekan itu jarak antara titik. Itu menentukan sudut tekan. Diameter jarak bagi diameter kepala, diameter kaki. Nah ini ya, satuannya mili derajat meter, ya ini langsung M ini modul lagi Z bagi kecepatan keliling. Nah, tulis saja ini P kecepatan keliling. P kecil ini bukan P besar. P besar volume lagi P kecil. Ini apa ini? PDN. PD itu apa? Keliling kali N putaran. Tuh kok dibagi 60? Dari mana 60? Yuk. Ya. Tuh, Pak. Waktu. Menit jadikan detik. 1000. Dari mana 1000? Meter ke milimeter mungkin, Pak. Milimeter ke meter akan dibagi ya. Oke. Karena satuannya ini, perhatikan. Satuan ini kalau nulis keterangan ini diberi loh satuannya ya. Mulai yang kemarin yang dulu juga ya harus ditulis. Kalau ini salah kan salah nanti. Nah rumusnya itu sebenarnya V sama dengan PDN gitu aja. Cuma satuannya apa? Nanti bisa milimeter per menit gitu. O-nya harus jadikan apa namanya meter per detik ya, tinggal bagi menitnya jadi bagi 60, milimeternya jadi 1000 ya sudah. Kemudian berat. Ya. Semuanya nyatet loh ya. Jadi nanti kalau yang belum dapat nilai kejutan itu, jadi siap-siap aja. Jangan diem aja. Nanti pas kamu nyontoh yang dicontoh, misalkan ya, bintang ini terus dapat nilai bagus-bagus A. Pas ngerjakan bintang salah kamu contoh, waduh, kalau bintang salah nggak masalah, nilainya tetap A. Tapi kalau bintang salah kamu contoh, nah itu rugi sendiri. Makanya semua harus hitung. Ini banyak juga bimbingan saya ilmu dasar yang nol, waduh. Waktu maju proposal ada yang nggak lulus juga itu. Pertanyaan dasar-dasar itu nggak ngerti sama sekali. Bahkan satuan aja kok konversi satuan nggak ngerti. Kalau kamu konversi satuan dari kemana? Dari mana itu? Misalkan meter per detik dijadikan tadi apa? Milimeter per menit jadikan meter per detik. Itu sudah nggak bisa sama sekali. Ya lihat di Google, waduh. Ya kalau kamu kerja nanti nggak ada internet gimana? Nggak ada Google. Nah ini ya, sekarang ini ada tangan sial. Nah seperti ini juga tidak 102 itu dari mana? Nah ini PD, FT, ini kilogram. Ini
KW. 102-nya enggak usah ditulis, enggak apa-apa. Langsung PD per P. P apa ini? Kecepatan tadi. Nah, 102-nya dari mana? Nah, ini gaya tangan sial ini bisa dihitung dari torsi kemarin ya. Torsi rumusnya apa? Rumus umumnya yang saya berikan dulu. Torsi sama dengan Bagi W. omega, bukan W ya. P dibagi omega. P-nya apa? Power. Omeganya apa? Kecepatan sudut. Kecepatan sudut. Nah, ini tadi juga. Nah, kalau ini bukan kecepatan sudut, ini kecepatan linearnya, meter per detik. Kalau jadikan kecepatan sudut, sama saja nanti. Jadi di sini bisa gaya tangan sial itu torsi dibagi jari-jari. Torsinya yaitu PD per omega itu. Hanya konversi saja. Nah, kalau di sini dijadikan omega gimana? Rumusnya apa? Ada putaran. Masih ingat? Omega sama dengan I. 2 PN. Nah, 2 PN. Kalau dijadikan sudut per detik, kalau ini RPM dibagi 60, 1000 nggak ada. Nah, dari situ. Jadi rumus itu tetap ini. Cuma ini tadi pakai sumber lain, dia minta seperti ini. Nah, nanti kamu kalau nggak tahu 102 dari mana, ya sudah. Ini dari sini nggak tahu ini nggak apa-apa. Yang penting PD per omega, kuncinya di situ. Itu torsi. Dan untuk mencari gaya, torsi dibagi jari-jari. Itu aja. Ya. Nih, rumus ini kamu tulis begini, boleh. Terus bawahnya kamu tulis lagi. Saya detail. Ini ditulis saja, enggak apa-apa. Tulis semua ini, tulis. Kamu tulis. Bisa juga dihitung ini nanti. Karena 102 ini konversi dari anu juga. Newton ke kilogram. Kalau sudah ditulis, sudah. Mana nulis? Tulis ini, nanti di bawahnya ini, PD ini ya. Nah, tambahin rumus lagi, saya dikte. Sudah? Nah, oke. Tulis. FT sama dengan torsi dibagi apa? Jari-jari. Nah, nanti jari-jarinya itu biasanya pakai D-nya itu diameter jarak bagi itu, bukan diameter kepala, bukan diameter kaki. Biasanya itu ya, makanya di atas dihitung itu bagi. Ya. FT sama dengan torsi dibagi jari-jari. Sudah. Terus sama dengan lagi, nah, torsi itu apa rumusnya? PD per omega, Pak. Nah, jadi akhirnya PD per omega R itu toh. R itu jari-jari tadi ya. Coba Iqbal baca yang kamu tulis apa? Yang baru ditulis. VD sama dengan torsi bagi jari-jari sama dengan torsinya PD per
omega kali jari-jari, Pak. Per jari-jari. Itu per ya. Pernya panjang ya. PD per panjang ya. Omega jari-jari bawahnya. Iya, Ya. Pak. Oke ya. Nah. Jadi sama atau ini. Nah, berarti V itu sama dengan apa? Dari rumus yang kamu tulis tadi. R. Kecepatan, Pak. Apa? Kecepatan, Pak. VDN. Tuh, sebentar. Kamu kan, ini kan rumus di buku ini kamu tulis seperti ini. Ini kan PD per V. Toh. Ini ya, 102 ini angka konversi. Jadi jangan dilihat konversinya. PD per 2 per V. Nah tadi FT sama dengan apa? PD per omega R. Nah, berarti V itu sama dengan apa? Omega R. Omega R. Omega R, Pak. Itu, nah, ya itu. Udah paham? Sama rumusnya ya. Itu. Cuma yang bawah tidak ada faktor konversi 102, jadi yang bawah itu satuannya Newton. Itu. PD-nya satuannya apa biasanya? Yo. Loh, yang dulu. Masuk kilowatt. Watt. Nah, itu. Yang keliru. Watt. Terus tadi apa? Jari-jarinya apa? Jari-jarinya ya harus meter. Karena seperti di sini tadi meter per detik. Nah, itu ya gampang kan? Oke, omeganya ya per detik, radian per detik itu. Nah, ada pertanyaan. Kalau jadikan kilogram, nah dari rumus tadi dibagi 9,8. Tapi kalau 9,8 berapa ya? Karena ini apa dari situ. Nah. Ya, benar. Biasanya kita menghitung itu gravitasi bumi berapa? Ayo. Supaya mudah dihitung kemarin. 10. 10. 9,8. Nah, kalau 10 di sini 100 itu. Karena tidak 10 pakai 9,8, coba kamu bagi. 1 dibagi 9,8 berapa? Berapa? 102. Loh, 10 dibagi 9, oh 1 bagi 9 ya. 0,1020 ya. Nah, kalau 100 dibagi 9,8, sorry ya, 1000. Karena di sini kan meter, jadikan meter tadi ya. Yang atas ini. Mili jadikan meter ya. Jadi 1000. Kalau 1000 bagi 9,8. 102,8. Nah, itu. Yang di belakang koma dihapus jadi 102. Asalnya dari itu. Kok 1000? Karena di sini ini dijadikan meter. Itu satuannya tadi. Dari 1000 ini. Ya, sudah tahu ya. Oke.
Jadi kalau nanti satuannya kilogram ya, dari rumus yang bawah ini tadi, yang bacakan Iqbal tadi itu masih Newton ya, dibagi 9,8 persis di sini harganya nanti. Kalau nggak saya buat 9,8, saya buat 10 Pak, ngitungnya biar enak ya, enggak apa-apa, mendekati. Prinsipnya sudah bisa ngitung dengan satuan yang benar. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Yang di atas tadi sudah ditulis ya, ini deka-deka tadi sudah ya. Mulai ini, oh sudah, oke. Nah ini sudah ada hitungan tambahan baru tadi juga sudah, ternyata sama ya. Nah di sini coba lihat ini. Setelah itu kita dapat melakukan perhitungan beban lentur. Lentur itu bending itu loh ya. Loh, kok bending kok dihitung? Giginya gimana itu? Kita lihat nanti ya. Dalam beban lentur perlu diketahui faktor bentuk gigi. Ini perhatikan. Kamu tulis saja faktor bentuk gigi Y, itu kamu tulis ini. Nanti biar tahu. Y itu apa di bawah nanti dulu. Yang ditulis cuma ini aja, faktor bentuk gigi Y. Nah ini diperoleh dari tabel faktor bentuk gigi Suraso 83. Ini dari buku Suraso yang kita pelajari kemarin. Cuma kita itu Suraso kemarin nggak sampai roda gigi. Cari Suraso roda gigi nggak jadi. Terus pakai tabel lain boleh saja, sama. Jadi nanti ada faktor bentuk gigi. Nah itu. Kalau Suraso pakai Y, mungkin lainnya pakai simbol beda, nggak apa-apa. Tabel faktor bentuk gigi merupakan harga untuk profil gigi standar dengan sudut 20 derajat. Ini untuk Suraso ini 20 derajat. Ya. Profil gigi standar sudutnya 20 derajat. Ingat ya, 20 derajat. Bahan untuk konstruksi roda gigi dapat dilihat tabel 2.1. Ini bahannya besi cor, baja, bahan krom, dan sebagainya. Per milimeter. Nah, kalau nggak tahu nanti ini baja cor ST 42 langsung menunjukkan ini. Ini SC itu steel karbon ya istilahnya. Jadi baja cor itu bukan steel cor, bukan ya, karbon. Kalau di sini S itu steel, 25 itu menunjukkan jumlahnya 0,25%, C-nya karbon. Nah, lihat beda ya. Ini dengan atasnya. Nah, ini SC42. Ini seperti ST itu loh, ya, steel. Nah, steel ST42 ya 42 kekuatannya. ST46, ST46. Nah, ini steel ya. Ini maksudnya steel karbon. Jadi baja yang kandungan karbonnya ini baja cor lebih tinggi nanti. Ini terus kekerasannya harganya ini. Roda gigi itu biasanya dibuat lebih keras, itu lebih tahan, lebih awet. Gitu ya. Tegangan lentur yang diizinkan, wah ini sudah enak ini. Nggak pakai faktor keamanan, ya. Ini. Nah, ini ya. Saya kira ngambil di Suraso loh, bener. Ngambil di Suraso ini. Ada ya. Daftar. Tegangan lentur Suraso, sudah saya lihatnya Suraso.
Sularso. Kalau nggak ada tegangan yang diizinkan, nanti juga kamu harus menentukan tegangannya berapa, faktor keamanannya berapa. Batas mulur, kekuatan tariknya, kadang orang itu sudah di otaknya paten terhadap Sularso. Menurut saya udah umum aja. Di semua mengikuti prinsip di Sularso ini ya Pak, bisa. Kalau untuk perencanaan di pabrik nanti kamu pakai Sularso ya bisa. Pakai hitungan kita yang sudah itu juga bisa. Tapi faktor keamanannya diperbesar gitu aja supaya aman. Tadi bahan poros nggak ada yang sudah langsung keamanan dan untuk masak main, nah nggak sampai gigi. Bentar. Oh, ada tabel 2.2 itu tapi tidak sampai diizinkan. Besarnya sama itu. Sudah kelihatan? Tabel 2.2. Oh, Kelihatan. oh ini saya pindah langsung gini sudah langsung ya ini ya. Cuma di keterangan di sini tidak ada kekuatan izinnya, ya kekuatan tarik. Seperti tadi baja karbon, cor, ST37 ya juga 37 kekuatan. 46, S 25C nggak ada, S 20C, 40 dan seterusnya. Kalau roda gigi perlu diketahui juga kekerasannya. Kalau ini nggak ada, ini memang untuk untuk poros kemarin. Kalau ini ada jenis gini atau tambah D. Ini kalau nggak ada ya kita pakai yang Sularso ini, tetap tabel sini, terus kita pakai yang faktor keamanan itu sama saja. Faktor keamanannya tinggi saja. Oh ini coba kita lihat sepintas. 15, ini 7. Kira-kira berapa ini faktor keamanan? Ini bukan untuk poros ya, untuk gigi gitu ya. Ini berapa ini? Ini 15, ini 7. Berarti kira-kira berapa? Faktor keamanan. Cuma ya 2. Ini 20, ini 9. Ya. 2. 25 ini 10 gitu aja ya. Jadi 2,5. 30, 13. 2,5. Ya. Jadi rata-rata ini 2,5 gitu aja. Kalau besinya cor. Dari tabel kekuatan tarik di sini tadi. Ya. Itu untuk besi cor. Kalau untuk baja cor, ini 42, sini 12. Berarti berapa? 3,3. Ya, 3 lebih ya. Perhatikan 3. 46 di sini 19.
3 kurang ya. 49 di sini 20, 3 kurang ya. Berarti rata-rata kalau untuk baca cor diambil 3. Kalau ini tadi diambil sekitar 2,5. Kamu tulis saja faktor keamanan. Faktor keamanan untuk roda gigi ya. Nah, kalau besi cor dibuat 2,5 itu ya. Terus kalau besi cor dibuat berapa tadi? 3. Nah, sekarang untuk baja karbon untuk konstruksi mesin. Ini kalau 45 di sini 21, 2,5. Ini 2 persis. 58 32. Berarti kalau untuk baja karbon ini baja cor, versi cor 2,5, baja cor 3. Berarti baja karbon berapa ini? 52, 26. 2, ya tulis 2 itu. Baja paduan juga rata-rata 2. Berarti baja ingatnya gampang gitu saja. Besi cor 2,5, baja cor 3, terus kemudian baja lainnya konstruksi atau baja yang dikeraskan kulitnya itu pakai 2. Nah, rata-rata itu sudah. Nah, sudah usah cari tabel ini, tabel di Sularso yang depan tadi dan cukup. Ya, kalau dikeraskan tinggi bisa 600, 400 gitu. Kadang justru saya tidak pernah menemui roda gigi itu protol, itu kok tidak pernah. Tapi aus ya biasanya. Aus sampai lancip gitu kan, ya. Seperti yang dipakai sproket itu ya. Sproket sepeda motor itu biasanya bunyi itu sampai licik gitu laginya. Akhirnya itu ya. Aduh, ini pakai Sularso ini ngitung apa? Bukan lentur, tegangan lentur, faktor bentuk gigi. Waduh, ini kita nggak punya faktor bentuk gigi. Kemudian ada di sini, ada ini. Atau ini saya share ya. Iya, Pak. Iya, tapi jangan berpedoman penuh ke sini ya. Jadi kita cari prinsip dasarnya nanti ya. Aduh, faktornya ini loh, saya cari nanti. Nanti di apa ini? Bab 1 ya. Oh, ini bab 1. Bab 2 ya. Nah, ini suruh lihat setelah balik lagi nanti mesti ke diameter poros lagi. Itu ke sana nanti. Rocat merancang roda gigi miring. Dan merancang roda gigi lurus. Nah, ada semua sebenarnya. Poros. Itu mutlak. Nanti mesti kita menghitung poros ya. Poros ini
dasarnya dari Sularso ini, semua dari Sularso. Kita nggak nurut ini nggak apa-apa, nanti poros IDM 60 jadi kita pakai rumus kita sendiri yang kemarin nggak masalah. Dan ini bagus oke. Belajar bab 2 siaga. Pakai NPP 21. Cuman udah di dasar udah di dua. Tapi ngitung poros kemarin itu yang saya berikan itu dasar. Kalau saya buat buku, saya buat lain lagi ya bisa saja itu. Seperti Sularso itu membuat rumus lain dia membuat dengan di Korea Jepang. Waktu saya kuliah di sana di TB dulu, Pak Sularso itu kan dosen itu jadi dekan. Itu ngajarnya bukan elemen mesin, dia itu konversi energi. Jadi yang tepat dia waktu itu ngajaran motor bakar kalau tidak salah ngajar saya. Udah tahu kok bisa ngarang apa elemen mesin. Kalau di sana itu ya apa yang profesor itu ngajarnya ya di basic gini di perpindahan panas, termodinamika, elemen mesin. Terus untuk yang dokter-dokter biasa itu ngajarnya di tingkat akhir di semester akhir itu seperti propulsi pesawat terbang gitu, terus desain (102). Jangan dihafalkan 102. Nah, ternyata setelah kita cari kan ketemu, oh asalnya dari situ. Tapi basicnya yaitu gaya itu torsi dibagi jari-jari, itu basic. Di mana-mana yaitu nanti. Terus apa namanya? Ini yang 102 tadi. Ternyata beda gravitasi. Kalau ini gravitasinya 10, ini angkanya 100. Gitu. Nah, contoh seperti itu. Jadi rumus di bawah ini tadi yang kamu tulis sendiri itu tadi yang rumus umumnya itu. Contohnya itu ya. Di dasarnya. Nah, kalau dasarnya ini nggak ngerti, ngitung ke belakang terus ya pasti tidak ngerti. Sifatnya hafalan bagi sosial nanti. Nah,
dari mana tadi sampai mana tadi. Nah ini ya bahan tadi, berarti tadi sudah tidak usah dihafalkan. Kalau tadi 2,5 terus 3 terus 2 itu faktor keamanannya. Tapi itu ya tidak apa-apa dipakai untuk pengetahuan, karena di sini sudah ada tabelnya, sudah punya semua. Nah ini yang faktor bentuk gigi ini yang coba saya cari bentar ya. Faktor bentuk gigi. Untuk merencanakan poros dengan beban berat bolak-balik kamu ambil 30. Nah itu umum itu uraian dari beberapa jenis tekanan, jenis pembebanan dan sebagainya, akhirnya jadi itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Yang saya berikan umum itu ya, saya pakai untuk yang mana. Dia harus apa? Ada ini apa yang dilakukan dulu dan sebagainya, seperti yang tadi itu juga ada itu ya. Ini tapi ini sudah, ini contoh ya, data hasil penelitian untuk apa, jetnya 27, ini sudah dihitung sebelumnya atau ditentukan itu. Kecepatan linear udah giginya ini ada sudah ya. Kemudian modulnya ini sudah ditentukan. Oh dia pakai rumus yang tadi itu ya, FT ini kayak itu ya. Oh kilogram dijadikan Newton ini ya, balik ini kilogram ya. Ini hanya untuk perbandingan aja dalam merencanakan. Ini ketemu 9 Newton atau kilogram ada. Ini yang penggerak wheelnya ini. Kalau dulu ya, nggak tahu Pak, regulasi sekarang masih ada enggak ya. Kalau di Kebon Agung sudah diganti dengan sistem hidrolik untuk menggerakkan giginya. Kalau dulu ya belum lama saya kira. 2010 itu masih roda giginya itu diameternya 3 meter. 3 meter roda gigi ini 3 meter. Oh bayangkan, setinggi kamarmu itu ya 3 meter. Roda gigi itu dari besi tua. Terus roda gigi pinyanya kecil, nah itu yang besar ini dihubungkan ke gilingan tebu. Itu hampir semua pabrik gula dulu gitu. Sekarang dipakai sistem hidrolik. Beban lentur, nah ini bisa dihitung Y-nya ini, faktor Y-nya dari mana dia? Itu enggak ada, faktor dinamis saja ini. Ini tekanan N, modulnya 1,5. Nah ini loh yang kita cari. Ini 0,349. Ini beda-beda ini. Faktor kecepatannya bisa kita hitung. Balik ke rumusnya kita sama ini. Faktor bentuk gigi, faktor dinamis itu tadi ya. Ini langsung sudah kelihatan enggak ini? Ini rumus 27. Coba. Ya. Enggak yang di sini kelihatan? Kelihatan. Oh, kalau saya rubah gini, contoh hitungan ini. Oh, jadi kita tidak usah buka lagi ya. Nah, ini sama rumusnya ini. Ini dengan ini tadi. Nah, faktor bentuk gigi ini yang belum kita dapat. Teganannya, tekanan lentur yang diizinkan. Kilogram per meter milimeter persegi. Kalau pakai rumus ini,
kalau di sini tadi 250, nggak tahu dari mana. Kilogram. Oh, bukan ini, bukan kilogram per milimeter. Ini sudah dijadikan Newton di sini nih. Ya. Ini 250. Karena kalau kilogram per milimeter persegi, ini mungkin 25. Ini 250. Ya. 1,5 ini modulnya, besar modulnya. Rata-ratanya ya. Y-nya 0,349. Fp-nya 0,586. Sehingga beban lentur yang diizinkan 76,7 mili. Nah, rumusnya untuk menghitung Fp-nya 3/3 bagi V kecepatan, faktor dari kecepatan. Faktor dinamis istilahnya dia. Ini Fp, faktor dinamis. Nah, faktor dinamisnya ada rumus. Kalau kecepatan sedang rendah, rumusnya ini. Kecepatan sedang, rumusnya ini. Kecepatan tinggi, rumusnya ini. Ya, tinggi rendah itu dihitung dari mana? Dari kecepatan ini. B, kecepatan dari mana rumusnya tadi? Ya, rumus yang di atas ini tadi. Nah, ini, dari sini. Rumus 2.5 tadi ya. IDN ini kalau ketemu 50, wah berarti tinggi. Ketemu 50 berarti tinggi. Rumusnya pakai ini. Nah, tahu ya. Ini kalau di contoh hitungan ini tadi pakai 3 berarti untuk kecepatan apa ini tadi? Pakai rumus ini. Tuh. Kecepatan rendah. Rendah, ya itu. Ya ini pakai ini kan. Ya sudah. Berarti ini sudah bisa dihitung, cuma Y-nya yang belum ketemu. Nanti kita carikan lagi. Ini tetap Sularso gitu. Yo, lebar gigi ini gaya tangan sial, ini beban lentur kilogram. Nah, kan hitungannya mirip dengan masak itu. Di lebar gigi atau tebal gigi itu gaya tangan sial yang sudah dihitung tadi. Kalau kilogram beban lenturnya juga kilogram. Kalau Newton ya ini Newton per milimeter. Ini beban lentur. Kemudian untuk mencari diameter lingkaran jarak tadi sudah ada ya di atas tadi. Z kali N. Coba di sini beban permukaan yang diizinkan persatuan lebar gigi. Ini istilahnya pakai EBA. Ini ada hitungannya. HP pakai di sini. KH, KD1 diameternya tadi. Yang DK tadi ya. D saja tadi. 2Z ini ada faktor lain lagi. Kita lihat sini. Mencari torsi, saya kira bisa dicari ini atau pakai rumus kita, tidak apa-apa. Rumus kita langsung Newton meter. Kalau dari daya, kurang motor daya motor di sini sama ini, P 2PN, putaran motor 2PN. Ini campuran rumusnya ini. Nama torsi Newton meter, angka gigi ekuivalen, TP, jumlah gigi pinion, sudut miring.
Miringnya berapa tadi? 20 derajat. Umum. Jumlah gigi pinion. Pinion itu yang kecil ya. Hitungan yang kecil. Ada gigi yang kecil. Itu ya. Jumlah gigi pinion. Faktor Lewis. Tadi TE hitung. TE di sini ada ketemu faktor Lewis dari Kurmi ada nanti. Di rumus ini aja yang pakai gaya tangan sial tadi W atas tadi ya sudah kita bahas tadi. Nah di sini ada hubungannya ini. Kemudian kecepatan roda gigi sudah tadi ya. Diameter, faktor kecepatan, kecepatannya tinggi. Yang ini tadi ya. Kita gigi bisa juga pakai ini. Cuma 15 BM. Ini gigi pakai rumus yang dasar tadi itu wajar. Nggak apa-apa. Diameter gigi sudah ada ini. Di kaki ya. Gigi pinion. Angka rasio N per N sudah ada atas tadi ya. Saya kira ini anu aja. Bagian aja ini. Menghitung nanti di sini ada kesulitan gimana lah. Itu baru kita ini kan. Kita apa namanya bahas jarak antara roda gigi jadi bundaran poros ke poros ya ini diameter 1 diameter 2 bagi 2 ini biasanya diameter D saja kalau di atas kelonggaran puncak nah ini 0 oh berarti meter ini 0,25 oh ini sudah biasanya dipakai untuk tempat oli itu ya jadi daftar gambarnya ada yang pasang di gigi nanti ada satu luasannya segini nah antara puncaknya ada longgarnya biasanya untuk menyimpan pelumas itu jadi pelumas nggak sampai kering misalkan roda gigi ini berhenti gitu ya satu tercelup satu enggak nah di situ ini ada celah untuk menyimpan apa oli jadi nggak boleh mepet diameter kepala diameter ini ya ada semua nah, coba kita gitu. Kita buat soal tulisannya menurut ini aja gigi lurus apa-apa sudah sudutnya ini yang umum sudut 20 sudut kontak jumlah gigi jarak diameter sementara tadi ini modulnya belum tahu ya, bisa kita lihat di sini menentukan nilai modul ini jadi sesuai yang rumus di atas tadi diameter udah gigi berapa ntar perbandingannya ada enggak oh ini ada pinion yang ini yang digerakkan berarti roda giginya ada jumlah gigi ada jarak sumbu poros ada karena kita merencanakan memang itu tempatnya cukup apa tidak lah itu ya
ini pernah saya mendesain dan membuat juga itu alat penarik yang dipakai untuk narik apa namanya kereta apa itu untuk mengopen internet itu pakai kereta loh itu masuk opennya panjang itu kata luapnya itu percobaan aja saya tidak boleh lihat tuh. Takut kalau ketelnya meledak. Diameter ketelnya kalau nggak salah itu 3,5 meter di Gresik ya. Internet Gresik itu ada belinya itu pesan penariknya ke waktu itu saya yang desain buat sekalian nggak tahu tahun berapa tapi saya rugi untungnya kurang besar. Waktu itu kayaknya saya pakai benda kecil itu. Nah, turut giginya juga gitu, tempatnya juga batas. Akhirnya ya ini bahannya saya tadinya mau pakai baja tuang, akhirnya pakai baja biasa. Beli produk giginya nggak ada, buat untuk transmisinya. Dari kekuatan dari putaran mesin 1000 rpm saya jadikan 5 rpm itu waktu itu. Nah ini nanti coba dihitung menurut ini ya. Menurut ini aja supaya urut apa. Nah sekarang rencanakan jadi aja. Rencanakan roda gigi lurus, rencanakan roda gigi lurus, gayanya 40 HP, jumlah roda gigi kecil, jumlah roda gigi kecil, jumlah gigi roda gigi kecil ya, atau roda jumlah gigi pinion yaitu pinion. Ya, 15. Jadi jetnya itu kalau di sini TP ini sudut alfanya 20 derajat ke terus putaran pinionnya putaran pinion 1000 rpm, putaran roda gigi besarnya NG ini kalau di sini istilahnya pinion tadi yang kecil NG, yang besar 100 rpm. Ya, itu. Untuk gigi
Sudah saya share tadi di grup juga, di Acis. Acis ini, ngitung enggak? Jadi tadi roda giginya berapa jumlahnya? Yang pingin tadi? 15. 15. Jadi 0,289. Roda gigi besarnya tadi berapa? Yang Halo? diketahui RPM-nya saja Pak, 100 RPM. Oh, 1 RPM ya. Giginya tahu ya. Yang kecil ini. Oke, ya. Ya. Ini sudah saya share di Acis. Ini Acis ngitung enggak ini? Ini juga lumayan ini untuk perhitungan gigi juga baik. Contoh. Nah tadi celah itu ini deh, kalau dilihat. Ya nanti gambarnya lebih baik ini. Yang saya share terakhir tadi. Celahnya ini. Pak mau tanya Pak, Hmm. kalau misal Y-nya nggak ada di tabel bagaimana Pak? Loh, tabelnya saya berikan itu sudah. Ini tadi. Sudah saya share di Acis. Makanya Acis suruh share ke grup. Nah ini Y-nya. Tidak ada ini. Faktor bentuk gigi. Ya, menurut ini. Oh iya Pak ya. Ya, ada kan sudah. Ya. Hitungannya sama nih, faktor dinamisnya sama juga. Rumusnya sama. Di 0,289.